Kan ada yang bilang kayak kita jangan berhubungan sebelum menikah karena katanya itu pertukaran energi kan. Nah itu benar nggak sih? Apakah cuma pas saat berhubungan itu doang atau sebenarnya kita tanpa melakukan apapun kita juga kalau sama-sama suka atau tertarik bisa pertukaran energi atau gimana sih? Dalam proses pengisian energi itu kan ada levelnya juga, pengisian energi ya, saling mengisi energi itu ada level. Di saat kita ngobrol hanya berapa persen, anggap aja kekuatan wattnya gitu ya. kekuatan wattnya 60% anggap aja gitu. Tapi kan lama-lama penuh dong gitu, ya nggak sih? Di saat berhubungan beda, itu biasanya lebih tinggi. Tiba-tiba gue dipelet, jangan gue udah gak enak, Ratna deh. Jangan anjir. Iya. Analogi Ratna. Kasian. Ratna nih fotonya di sini. Nah jadi Ratna ini tiba-tiba dipelet, jebret gitu kan, dipelet. Gitu. Pas dipelet, otomatis yang bekerja ini si astralnya akan mendatangin si Ratna. Si astral ini akan menyusup ke dalam hatinya Ratna, seolah-olah itu hatinya Ratna. Dan si astral ini akan membisikkan ke Ratna, ingatlah Gede selalu. Ngerti kan? Kangen sama Gede, kangen sama Gede, kangen sama Gede. Jadi lo dibisikin sebenarnya, dimanipulasi. Sistem kerjanya kayak gitu. Orang nggak tahu sistem apa kerjanya. Bedanya sama kayak kita jatuh cinta ngeliat dia, ih gila cakep banget sampai ke bawah mimpi. Apa bedanya? Adalah pertengkaran antara otak sama hati lo. Kalau orang jatuh cinta normal, dia nggak bertengkar atau nggak ada istilah pertentangan batin. Nah kalau orang pelet itu bertentangan, otak lo bingung, kok gue suka sama dia ya? Ngerti ya? Kok gue suka sama dia ya? Bisa gitu ya? Iya, gue suka. Dan sering terjadi kayak gue mikir, kok gue suka sama dia, kok gue suka. Itu tapi selalu kan ada pertanyaan di otak lo. Cinta itu buta kak. Atau dibelain Entar dulu nih ya, ada dua hal. Oh beda ya? Entar dulu, sebelum selesai. sorry. Nah jadi polanya kalau pelet dari para pelaku orang pintar kayak gitu biasanya menggunakan jasa jasa orang pintar. Astral. Nah, medianya astral nih, jadi astralnya yang kerja. Beda, ini kasus pertama nih. Terus proses kasus kedua gimana kak? Jadi ada berapa manusia yang memang dia punya energi tinggi, punya energi karismanya tinggi, gitu loh. Ada beberapa manusia yang memang punya karisma tinggi, memang dari lahirnya begitu. Iya. Tapi karisma gitu. Itu dari lahir ya, bukan bisa dibentuk ya? Ada. Tinggal dikurangin, tinggal ditingkatkan. Tapi nominalnya lumayan gede. Nah orang yang punya karisma ini kan berhubungan dengan energi juga ya. Nah di saat kita bertukar cairan di saat berhubungan otomatis kita akan menelan bagian dari energi itu. Ngerti gak? Kita kayak menelan bagian dari energi itu, dan energi dan bahkan kita ngomong ludah ya. Nah jadi kayak misalkan dalam berhubungan, saat si A yang cewek, si B cowok, si B ini punya karisma tinggi ya. Nah tiba-tiba si A ini hubungan dong, ya pasti pertukaran cairan dong, secara nggak langsung gitu. Ya, secara langsung sih, pertukaran cairan secara langsung. Nah cairan ini kan mengandung residual memori. Emang iya? Iya, semua benda ya? Semua itu mengandung memori. Di saat kita menelan dan masuk ke dalam tubuh kita, otomatis diproses dong. Gitu. Nah, di sini pada akhirnya energi residual memori ini akan tertinggal di kita. Dan pada akhirnya itu kita ditambah lagi terus ya pada akhirnya itu ya kita akan keinget dia terus. Ngerti gak? Tapi ini bukan pelet, karena kadang-kadang si B atau pria ini kadang nggak sadar ini bukan pelet di situ, tapi ada sistem kerja kayak gini pokoknya di situ. Ini beda sama ikatan batin gitu ya? Beda sama ikatan batin. Jadi polanya kayak gitu, ada konsep kayak gini nih.
Tapi banyak praktisi ngerasa ini pelet, bukan. Nah ini jatuhnya ada fitnah nih kalau kita ngomong itu pelet, bukan. Memang ada aura dari orang tersebut yang kuat banget, yang pada akhirnya itu mendominasi memori di pikiran kita. Gitu, dan penyelesaiannya nggak bisa sembarangan yang ini. Gitu, balik lagi kita bermain energi, ada cara-cara tertentu dan setiap kasus nggak bisa sama, selalu beda-beda di situ. Ini konteksnya masih dalam natural atau emang sistem Natural. kerja pelet? Makanya gue pisahin tadi. Ini bukan Ini natural ya? Ini yang ada pelet yang dibuat orang, ada pelet yang memang dari natural, ngerti kan? Dari badannya itu sendiri. Tapi kadang dia nggak sadar. Karena emang orang itu energinya kuat banget gitu misalnya. Nah, poinnya di situ. Jadi poinnya gitu, ada pelet dari memang sesuatu yang dibuat gitu oleh orang di luar dari yang punya hubungan, ada yang memang pelet dari diri sendiri. Setiap ilmu sebutannya beda-beda. Gua lupa namanya apa, intinya ada memang di situ. Oke. Pelet yang dari diri sendiri itu maksudnya emang tindakan dari si dukun itu. Orang dari pintar itu. Orang itu kan nggak natural. Kalau dari diri kita itu natural. Di situ emang ada beberapa yang momennya pada akhirnya kayak bikin ketagihan. Itu ada gitu. Terus pada akhirnya tuh kayak kita tuh jadi nurut banget sama dia. Itu ada gitu. Ya pelik sih, 16 tahun jadi konsultan yang cita-cita ini pelik banget sih. Paling susah ya? Rumit ya? Harus sabar-sabar sih. Kenapa? Sebagai pelaku konsultan ya, karena ya kan namanya orang lagi falling in love, kadang-kadang lupa semua tuh kayak tampak indah aja, tampak dialah segalanya gitu. Jadi kadang-kadang gue harus pelan-pelan ngasih taunya. Mana gitu. Harus pelan-pelan. Gitu sih kalau dari gue. Kok kita bahas ini? Ya udahlah, maaf ya guys. Kan cocok kan sama temanya percintaan gitu ya. Gue coba untuk informatif tapi pastinya kok melebar. Ya udahlah ya. Mohon ya. ngertiin gue aja lah. Yang penting kan kalian dapat ilmunya gitu loh. Jadi ya hati-hatilah buat kalian semua di saat kalian berhubungan gitu sama sama orang tersebut. Orang ini akan berdampak positif atau negatif ke kita gitu loh. Kalau dia positif, bagus, lanjutkan. Kalau dia negatif, ya stop gitu. Karena kita ya akan banyak masalah aja. Pokoknya di situ. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Gitu kalau dari gua. Tadi kan kita ngomongin media dari susuk itu jarum atau enggak pil gitu lah ya. Permata gitu yang diminum. Nah kalau misalnya pelet ini sendiri, medianya apa tuh Kak biasanya? Pelet itu biasa setahu gue itu ada, yang penting sih butuh foto ya. Kalau dari orang pinter ya. Butuh foto? Iya, makanya kadang-kadang gue harus menjelaskan ini agak lebih detail supaya kalian gak ketipu lagi nih sama orang-orang yang abu-abu nih. Dia padahal negatif tapi dia bilang dia itu positif. Ada yang kayak gitu soal di lapangan. Banyak banget kasus klien gue yang ngadu ke gue, yang cerita, yang dia bilang kayak ini ilmu putih nih, ini ilmu putih nih gitu. Padahal mana ada ilmu putihnya memaksakan sesuatu kehendak gitu. Ke orang itu nggak ada. Oh biasanya tuh gimana? Maksainnya tuh gimana? Yang memaksakan contoh di saat kita pengen orang itu jadi cinta sama kita, padahal dia nggak suka. Maksain kan berarti? Nanti kan? Nggak ada ilmu putih di situ. Nanti nggak? Kan cinta kan gak harus dipaksakan ya. Iya enggak? Nah gede ya jadi emang. Nah apa di situ. Terus medianya Kak? Medianya setahu gue yang penting butuh foto. Nah foto ini kadang-kadang itu dua foto, satu foto si otak pelaku, otak dari yang pengguna jasa, sama foto yang dituju sama dia atau pasangannya dia. Itu biasanya dimasukin ke botol terus ditanam. Ada yang kayak gitu. Ada lagi dua foto ini biar apa cewek tuh? Cowok. Biar apa ditanam?
biar lengket, ngerti ya? Tapi ya itu konsep ritual tuh kayak hanya memperyakin kontrak aja sih antara si pengguna jasa sama si astralnya, ngerti ya? Oh, kayak tanda tangan kontrak lah Yo ya. cakep. Jadi ritual yang MOU. terjadi itu hanya menekankan kayak kontraknya seperti itu, gitu loh. Hmm. Nah, terus ada lagi yang foto itu digulung sama benang merah. Nah, terus dibungkus kain, terus ditanam juga, ada yang kayak gitu. Ada yang dilempar ke laut. Ya, Itu harus tuh gitu. kayak gitu tuh. Ya, ritual yang aneh-aneh ya aneh-aneh juga lah pemahamannya. Terus ada lagi konsep pelet yang dikasih sama si orang pintar negatif ini dari bedak make up, bedak wajah, Maksudnya ada gimana? dari minyak wangi. Jadi Ngasih hadiah gitu. minyak wangi, kalau setahu gue pribadi, kalau bedak itu biasanya pakai mantra, pelet mantra. Jadi baca bla 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 bla, udah cocok belum? Itu biasa praktek gitu ya kan? Biasa gitu sih. Nah itu biasanya ada make bedak wajah, ada. Oh, maksudnya itu barang itu terus dikasih ke pacarnya gitu? Bukan. Jadi dia pengen memelet semua lawan jenis lah intinya. Jadi si orang itu biasanya ngasih bedak. Ini pakai bedak ini nih, lo pakai pas mau kerja atau mau gimana supaya orang tuh tertarik sama lo gitu. Ada juga media minyak wangi. Nah minyak wangi ini pasti ada mantra plus unsur tambahan. Gitu biasanya. Jadi ada bedak, ada minyak wangi. Berarti saat dia pakai itu aja dia bakal ampuh gitu. Maksudnya diaktifkan saat dipakai aja alatnya itu. Ini juga permainan dengan sugesti ya. Sugesti kita aja kadang-kadang. Tanpa kita sadarin, terkadang orang pintar itu kan suka gagal ya. Suka gagal dan memberikan sebuah benda tersebut. Bisa aja benda itu nggak bekerja. Tapi benda ini karena kita pakai, sugesti kita jadi mensugesti kita untuk lebih percaya diri. Iya katanya kan Tapi gitu aura kan. kita keluar pada akhirnya. Ada yang kasus kayak gitu juga. Gitu. Terkadang kan beberapa manusia itu karena dia nggak pede, dia pakai sesuatu untuk buat dia pede. Ada yang kayak gitu. Poinnya itu sih, semua media pelet dan santet itu biasanya menggunakan foto. Kenapa? Ada apa dengan foto? Ya kan buat lebih menajamkan frekuensi alamat yang dituju, biar si astral ini nggak nyasar. Emang iya dia nggak nyasar. Itu emang karena itu? Iya, bukan karena energi dari foto itu, bukan? Iya, balik lagi itu kan alamat, energi alamatnya juga. Kalau misalnya fotonya udah oplas gimana? Hah? Saya di foto udah oplas, mukanya udah beda, bisa nggak? Gue sih kasihan sama astralnya sih. Gitu ya? Iya mungkin. Nyasarnya deh. Gue belum menemukan sih konsep itu, maksudnya sejarah orang dioplas terus tiba-tiba itu lucu sih. Atau glow up. Soalnya fotonya dia zaman dulu, ternyata sekarang udah glow up gitu, gimana Tapi tuh? kalau untuk glow up masih aman. Tapi yang kalau dioperasi nih itu lucu sih gue rasa. Karena takutnya ada tingkat kemiripan kan dalam satu wilayah, tingkat kemiripan sama jangan itu lagi. Astralnya loh kok nyasar gitu kan? Enggak, tapi tetap di foto itu ada energinya. Gitu. Jadi astral butuh cuman alamat jelas aja. Karena setiap energi manusia itu kan beda-beda. Di situ. Itu sih kalau dari gua. Terus? Ya siapa tahu kan sekarang filter udah banyak banget kan. Ternyata fotonya full edit gitu. Full edit. Biasanya Ngaruh sih ya? rata-rata para otak dari pengguna jasa kontrak sih mereka pasti akan cari foto jelas. Jarang pakai foto filter. Udah pinter ya kayak. Oh pinter gitu. Walaupun mereka otak untuk melakukan tindakan kejahatan, tapi mereka tetap tahu aturan mainnya gitu. Pelet itu memang pasti akan membuat orang suka sama kita ya? Pasti itu ya fungsinya? Ada yang manusia bisa kena, ada yang enggak. Nah balik lagi nih, kebanyakan orang yang kena itu adalah orang yang menggunakan pikiran hatinya ketimbang otaknya. Maksudnya di peletnya, korbannya itu? Iya, kalau si korban ini misalkan gede melihat gua deh. Gede melihat gua. Karena gua pakai otak, lebih dominan pikiran gua ke otak gua. Otak kan punya 5 indera nih.
dia akan bekerja. Intinya dia punya underdeal untuk berpikir kritis. Underdeal atau iya benar. mekanisme yang harus berpikir kritis kan. Yang pada akhirnya tuh gue ini mah nggak bener nih. Jadi gue bisa menampik intuisi negatif itu, gitu. Atau memori negatif itu, apapun itu, gue akan menampik. Nah tiba-tiba setahun kemudian Gede mentargetkan Asep nih. Dia cowok gagal kan mendapatkan gue gitu. Gede menargetkan Asep. Nah Asep kebetulan nih dia pakai hati orangnya nih, dikit-dikit pakai hati. Nah disinilah pada akhirnya nggak ada filter, nggak ada mekanisme kritis. Nah akhirnya ya mudah disusupi dan mudah dimanipulasi, baik itu secara karisma ataupun secara manipulasi astral di situ. Jadi kalau buat kalian, kalau kalian sering bertanya kok gue bisa suka sama orangnya itu, coba pikir-pikir ulang deh gitu. Kalau itu sering gitu berpikir, terus kalian lebih condong ke negatif, hidup kalian lebih banyak masalah tuh, coba pikir ulang lagi deh. Kalian udah di fase udah bener belum gitu, pasangan kalian ini bener nggak gitu. Tapi Kak yang bikin kita naksir misalnya kena pelet gitu, apakah yang kita lihat dia jadi cakep banget, ataukah kita jadi ngelihat dia berbeda kah, atau apa, gimana, apa yang dipengaruhi itu apa? Menurut korban-korban yang gua interogasi atau orang yang gua wawancara, jeng gitu, mereka bilang nggak tahu, kayak butuh mereka aja. Nggak ada alasan aja. Iya, kalau mereka bentuknya aneh-aneh, tapi mereka tuh butuh mereka gitu. Kadang-kadang gue liatin pasangannya, oh bagus gitu. Karena ya balik lagi, karena mereka seolah kayak butuh banget, ada keterbutuhan, ada kerinduan yang benar-benar kayak di luar batas logika. Jadi rasa membutuhkan, merasa merindukan gitu, yang dikit-dikit inget dia gitu. Pokoknya di situ. Tapi balik lagi itu bukan pasti ada istilah kasar booster yang nggak normal di situ. Oh iya. Ada api yang membara, seperti api ini. Api ini membara sih, tapi nggak menghangatkan sih. Nggak ada energinya ini ya. Hanya di situ. Nah kalau misalnya pelet itu ada batas expirednya? Pelet ada. Yang berat ini sebenarnya setahu gue pribadi ya, ini menurut gue ya, pelet yang paling susah dilepas itu pelet karismatik. Maksudnya karisma. Gimana? Yang dari natural banget. Pelet apa susuk? Pelet itu bukan susuk. Susuk itu sesuatu yang ditanam kan? Iya benar. Nah kalau pelet natural itu yang susah lepasnya. Itu ada. Oh iya. Ada pelet natural, ada pelet buatan. Ya dong. Kalau yang ditanam-tanam tuh buatan. Nah ditanam buatan itu setahu gue tuh pelet itu harus tahun 2 tahun itu expired. Harus tahun 2 tahun ya. Kalau yang brand murah yang KW sekian itu biasanya sebulan juga. Itu harganya beda ya? Harganya beda ya? Beda. Menurut yang gue tanya-tanya ya, maksudnya kan gue kan suka nyari tahu iseng gitu loh. Karena balik lagi, di saat lo meneliti lo nggak boleh setengah-setengah, lo harus cari sampai akar gitu. Emang beda range-nya berapa Kak? Beda, kalau yang KW sekian itu 300-an ke 350 lah. 3 sampai 500 tahun. Itu biasanya sepet. Gue kayak tukang obat cok. Jangan dicoba ya guys. Setahu gue pribadi. Kalau yang karisma tuh karisma kan nggak dibuat. Tapi kalau yang brand mahal itu biasanya ya bisa jutaan. Bisa jutaan harganya. Dan biasanya sepanjang 1-2 tahun. Lo yang karisma tadi itu apa? Kan itu natural kan? Nah, jadi poinnya kalau untuk ngomongin kualitas berdasarkan brandnya gitu, range harganya juga diperhitungin di situ. Tapi ya balik lagi, konsekuensinya kontrak gitu. Yang bodoh silakan cobain gitu, yang bodoh ya gitu, karena unsur pasti ya kontrak tuh susah banget lepasnya gitu. Kadang-kadang tapi gue mau perlebar di sini dulu. Tapi Kak, gue misalkan gue pernah melakukan susuk, kok gue nggak merasakan eksistensinya gitu. Pelet. Iya, kita ngomong susuk lah ngomong. Oke. Misalkan susuk atau pelet lah, susuk atau pelet. Tapi aku nggak pernah merasakan eksistensinya Kak. Ya enggak lah.
Orang dia minta bayar pas lo mati, nanti pas lo meninggal. Jadi lo nggak akan tahu. Tapi kalau lo tanya ke orang pinter, pasti eksistensi itu berada di belakang lo. Hah, maksudnya? Berada di belakang si apa yang melakukan kontrak itu. Atau biasanya kalau misalkan gue berkoneksi atau ngecek klien gue tuh, pas gue cek dan gue koneksin, gue bukan langsung ke orangnya. Tiba-tiba kayak ada eksistensi demon, kadang iblis atau jin gitu yang langsung kayak menghalangi. Dan eksistensi itu kayak memberitahu kepada gue bahwa ini punya gue loh, jangan lu ganggu. Gitu. Lanjut ke natural tadi. Nah, natural ini yang lebih lama, yang agak susah dihilangin. Gitu. Pelet dari natural ini yang agak susah dihilangin. Aku nggak ngerti pelet natural. Emang dia naturally charming aja kan? Iya, tapi kan itu konsepnya kayak pelet, kayak energi. Ya udah, jadi siapa suruh dia keren gitu. ini iya kan? masalah apa gak sih? Gue bingung. Iya, emang terus kalau dia jadi keren sih ini. Terus kalau karismatik kenapa? Emang salah dia? Enggak kan? pakai pelet karismatik. Iya, maksudnya pelet tuh kan emang dari dirinya sendiri kan. Iya, tapi yang jadi masalah, kalian mau hidup dengan benar gak? Jadi pertanyaan itu, hidup dengan benar, mengisi energi, saling mengisi energi dengan benar gak? Nah, si karismatik ini sendiri tahu dia tuh mempengaruhi orang, enggak kan? Kadang gak sadar gitu. Ya, terus dia gak salah dong? Ya gak ada masalah, yang masalahnya adalah dampak dari orang yang menerima karismatik itu. Karena si karisma ini belum tentu orangnya lurus. Belum tentu, ya bisa aja buaya gitu. Nah, bisa gitu. Kakak gimana? Buaya kan? Bisa gitu. Jadi harus kesepakatan di awal sih. Jadi enaknya gimana? Kesepakatannya gimana tuh? Dapatnya di situ lah. Jadi intinya kayak ya bijak-bijak lah buat kalian ke depan gitu. Jadi hati-hati, ya sebuah kata konsep cinta ini bisa membahayakan kalian gitu di hidup kalian gitu kalau kalian nggak bener-bener bijak gitu dalam memanage konsep cinta-cintaan kayak gini. Gitu, karena efeknya fatal. Bahkan banyak kan kasus pembunuhan mengatasnamakan cinta kan. ya kan, kayak apa Kak? Yes, ada racun-racunan, ada yang dimutilasi, ada yang dibunuh gitu. Tentu karena cinta. Iya, motif paling besar tuh biasanya karena percintaan ya, untuk pembunuhan ya. Enggak juga ya. Nah, contoh ada kasus kan yang mana? Yang kemarin yang ini kan di meninggal dia apa? Diseret ya. Diseret. Nah, di situ kan ya itu kita aja udah salah tuh. Salah bahwa kita memilih orang yang salah. Ngerti nggak? Padahal orang ini labil banget. Kita berhubungan sama orang yang salah. Iya, dampaknya labil banget. Jadi please buat kalian next kalau kalian mau hubungan yang benar-benar mau hubungan banget, belajar lihat-lihat dulu deh. Jangan sampai kalian dibutain dengan ya karismanya dia dah gitu. Kan karisma ada juga dari segi uang gitu kan. Jangan kalian ketutup dengan keuangan ataupun dari karisma orang tersebut, jangan. Jadi kayak lebih jeli lagi aja di situ. Ngeri banget itu ya. Ngeri banget itu ya. Ya hati-hati aja, makanya banyak kasus. Kalau udah ngomongin hati itu sebenarnya sensitif. Gitu loh, sensitif. Karena balik lagi ya banyak, gue kan dulu sempet nyari meneliti kenapa orang bunuh diri. Kasus orang bunuh diri itu kebanyakan tentang kasih sayang sih, terutama cinta. Kebanyakan. Gitu. Jadi kita ngomong cinta itu nomor 1, kedua itu, ini berdasarkan penelitian gue ya, pas gue googling tentang orang-orang bunuh diri. Yang pertama itu cinta, kedua kekecewaan cinta, kedua kekurangan kasih sayang, ketiga permasalahan hidup kayak utang, keuangan. Itu nomor 3. Itu sih setahu gue. Kalau keempat itu pembulian. Itu yang keempat biasanya. Jadi kasus-kasus orang bunuh diri yang gue cari tahu nih, satu, gue tegasin lagi nih. Yang pertama itu cinta masalahnya. Kedua, kekurangan kasih sayang.
pada akhirnya dia ngerasa dia nggak berarti. Ketiga, konsep masalah hidup gitu, tentang ya pasti uang lah ya, punya hutang lah ini segala macam gitu, atau punya masalah-masalah dengan orang atau apa. Yang keempat tentang pembulian. Itu sih pas gue cari tahu. Jadi gue kan suka iseng ya, jadi gue suka cek-cek orang yang bunuh diri yang di Google searching itu, gue cari gambar-gambarnya yang Kenapa gitu? meninggal, dia nabrakin diri ke kereta, meninggal disengaja nabrakin dirinya, mobilnya atau kendaraannya kemana gitu, gantung diri, minum racun, ngebesetin apa tangan, ya itu urutannya di situ. Cinta lagi di situ. Makanya mungkin habis ini kita bikin tips move on gitu ya. Boleh sih, tapi gue bingung gimana ya tips move on. Bercanda tanya habis ini pada serius lagi. Ya mungkin Iya. gue mungkin butuh waktu dulu. Jujur gue pribadi udah nggak ngerti gimana nyeting Karena move on cinta itu. perasaan tuh abstrak banget sih. Enggak, mah gue nggak ngerti nyetingnya, gue udah nggak ngerti. Nyeting untuk move on. Iya, gue udah lama nggak ngerti soalnya. Gue udah nggak pakai perasaan soalnya, jadi bingung. Kakak pembunuh berdarah dingin ya. Jadi intinya gue bingungnya tuh kayak harus kayak gimana ya? Kita ngomong gini, di saat kita ngomongin harus move on, berarti kan kita stop prosesnya. Sedangkan gue udah lama, gue nggak ngerti. Kayaknya lo yang jadi narasumber nanti. Enggak lah. Mungkin kiat-kiat lo kali. Kok gue lu Kak? Gue bingung. Gue tuh jadi kalau ditanya kayak gitu-gitu jadi aneh gue. Jadi kayak Terus percintaan. gimana sih? Kayak gimana kita ngomong, hati gue udah flat banget sih. Kayak ya gak ngerti lah. Intinya lu sih Beb gitu yang tahu. Nah kalau tips jadi buaya ke kakak. Ayo dah, kita masuk lagi ke susuk tadi, mohon maaf iklannya banyak ya. Emang ada brand buaya di gue? Gak ada. Di jidatnya buaya. Lanjut. Masuk Oke, apa? kita masuk ke berikutnya. Kita switch topik yang beda lagi nih. Ngomongin soal tumbal. Okay. Nah kan kayaknya tuh sering banget kita ngomongin tumbal gitu ya. Pertama nih, tumbal tuh beneran ada ya? Tumbal ada. Ada tumbal. Definisi tumbal tuh gimana? Tumbal itu kayak intinya kita meminta ke eksistensi, tapi dengan cara menukarkan sesuatu yang berharga buat kita serahkan ke eksistensi tersebut. Ngerti kan? Karena yang kita minta ini bukan Tuhan. Jadi eksistensi ini minta sesuatu dari kita yang berharga menurut kita. Harus yang berharga? Harus. Ya kalau nggak berharga gue juga mau duluan. Ini sepatu bekas gue nih. Mau nggak lo gitu kan? Iya gak sih? Misalnya kita pura-pura. Kita lagi jalan. Misalnya pura-pura aja kan. Misalnya aku mau harta 100M misalnya. Sebego-begonya iblis kayaknya gue rasa dia juga ngerti sih. Oh gitu ya. Tapi tumbalku misalnya gelas gitu. Bisa aja kan? Ini misalnya gelasku yang paling aku sayang gitu. Ya bisa kan? Lo bisa membohongi otak tapi nggak mungkin hati. Kalau aku beneran terikat sama gelas. Ya itu bagiannya di situ. Intinya ada. Kalau tanya ada. Terus Gimana tuh? Prosesnya tuh gimana? biasanya nih yang gue tahu di lapangan, zaman gue dulu ada konsep menemukan uang di jalan. Aku pernah tuh. Waktu kecil. Jangan kamu ditumbalin nih. Enggak sih, jadi gini. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, berdasarkan pengalaman gue di lapangan dan kasus-kasus yang sering gue tanganin, itu yang pertama tuh ada kasus orang sengaja meninggalkan uang di jalan. Ya, untuk dengan niat penumbalan. Maksudnya Yaitu, gimana? jadi uang yang dia punya itu kan haknya dia nih, ya gak sih? Tiba-tiba dia sengaja menaruh itu di uang tersebut di jalanan. Di saat dia menaruh uang itu di jalan dengan niat plus mantra yang sudah mungkin diajarkan sama orang pinter gitu, atau mungkin dia tahu sendiri itu mantranya, dia taruh, terus dia ngomong seolah kayak gini, bagi yang menemukan uang ini dan menggunakannya yang bukan haknya dia, pada akhirnya dia harus
menebusnya untuk jadi tumbal. Dia biasanya kan menuju ke eksistensi nih, pokoknya di situ. Nah jadi biasanya ditaruh. Aduh, aku sering lagi tuh Kak. Nah. Pernah waktu masih kecil. Ditaruhnya juga bukan duit doang, Terus? Pasti ada sesuatu. Entah biasanya uang itu dikasih minyak dikit lah, atau uangnya di dalam digulung-gulung terus ditambah ada sesuatu kah. Jadi bukan uang itu uang aja, tapi biasa ada sesuatu. Misal aku ngambil uangnya nggak sengaja terus aku jajanin warung, ya itu udah yang kena mbak warungnya. Ya lu lah lu yang menggunakannya. Aku kan gak kena minyaknya, misalnya gak jadi kena. Kertasnya itu ada minyaknya. Minyak yang sudah diolesin ke uang kertas tersebut di situ. Berarti targetnya absurd banget dong, siapapun dong. Iya, random aja. Balik lagi di saat kita orangnya serakah, konteksnya tuh kayak main nggak memperhatikan lagi ini uang beneran uang jatuh atau uang yang buat tumbal, kan kita kan kayak ini gitu ya. Pada akhirnya udah. Tapi ada yang kayak gitu ya kayak? Ada kasus yang kayak gitu, sering banget kadang-kadang. Ada kasus pertama ya. Kasus kedua, kita nerima uang dari orang yang gak kita kenal. Ada tuh kadang-kadang di jalan misalnya, kita disamperin sama orang tiba-tiba ngasih uang. Tapi aku sering kayak gitu, nanti orang ngira aku ngasih tumbal lagi. Enggak lah. Terus? Beda. Cara bedainnya gimana? Intinya orang ya pasti kita ini ya, maksudnya orang itu akan aneh di saat dia memberikan tuh kayak aneh. Biasanya tuh kayak setahu gue pribadi ya, untuk beberapa kasus tuh dia ngasih uang misalkan nih. Contoh, misalkan lo ketemu orang nih, dia ngasih. Biasanya tuh dia tuh ngasihnya terus kayak diem dulu sambil karena dia baca mantra. Gitu loh. Ngerti kan? Kalau kita kan ngasih kayak ya udah makasih ya, udah selesai. Kalau misalnya gini kan, aku biasa gini, nih ya mas. Udah, lu kan gak baca mantra kan? Tapi kan aku kasih minyak. Gak bohong. Oh gitu kasih ya, minyak. I see. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau untuk prosedur pertama ini ya itu. Wah, berarti manipulasi banget dong. Itu kan suatu hal yang biasanya ada hubungannya sama sedekah gitu kan? Ya iya. Diputar balikin dong. Bisa diputar balikin, pada akhirnya jadi si yang pemberi itu dia memang ngasih tapi nggak ikhlas. Jadi kayak dia tuh semuanya kayak ngasih tapi ujungnya tuh kayak penumbalan gitu, ngerti kan? Jadi kayak ngasih tapi makanya dia sempet dan lo terima. Makanya gue bilang dia pasti pakai mantra dulu. Bedanya dia akan space di saat dia ngasih tuh, dia akan tahan di tangan lo dulu untuk kesepakatan. Kalau dia langsung lepas tuh aman kalau buat gue pribadi. Tapi kalau dia langsung diem, dia natap wajah lo dulu, natap mata lo dulu, fix dia baca mantra. Ngerti kan? Jadi bukan proses ngasih aja. Itu proses kedua. Nah, kasian banget yang jadi korbannya, nggak tahu apa-apa. Ya di sinilah hitam dan putih. Ya begitulah dunia. Terus yang kalau misalnya sistemnya kayak gitu, itu kan berarti kayak dijebak lah ya. Kayak dijebak. Yang diambil apa dari korbannya? Tapi kalau kasusnya sih setahu gue pribadi, nah ini sebenarnya jarang orang mau melakukan. Kenapa? Karena si korbannya ini bisa aja menolak atau curiga segala macam. Pada akhirnya tuh kayak ya pada akhirnya masalah gitu loh. Karena mencurigakan, ngasih tapi ketahan dulu di tangan lo. Jadi dia sempat baca mantra dulu. Mencurigakan lah. Gitu. Dan biasanya setahu gue juga harus nahan nafas sih. Siapa yang ngasih itu? Yang ngasih itu. Di situ. Tapi ini jarang orang pakai, susah. Biasanya memang yang uang di jalan. Di situ. Ada lagi konsep yang ketiga. Gue nggak mau detail banget ya untuk ritual gimana segala macamnya. Yang jelas ya ada prosedur kayak gitu. Nah prosedur yang ketiga itu mengambil uang dari menerima barang dari orang yang kita kenal juga bisa. Tadi kan uang, nih barang nih. Aku suka ngasih barang ke orang lagi. Nah barangnya beda lagi. Kalau lo kan ngasih udah selesai kan,
lu ikhlas, lu tulus, udah lu kasih kan. Nah tapi misalkan lu ngasih gua baju, lu ngasih gua baju, harga baju itu anggap aja 600.000. Terus tuh sebenarnya bukan segitu sih, biasanya itu dia agak nominal di atas 1 jutaan barangnya ya, di atas 1 jutaan ke atas. Anggap aja barang 1 juta, barangnya 1 juta. Nah terus itu pokoknya harus di atas jutaan ke atas lah harusnya ya, itu syaratnya pokoknya agak mahal dikit. Nah sejutaan ini, tapi lu bilang sama gue nih, gue kasih lu bayarin aja 40.000, dari 1 juta ke 40.000. Itu ya nggak normal kan, harusnya kasih aja. Tapi akhirnya ya udah gue mau bayarin 40.000 doang mah. Nah kan total 1 juta dikurangin 40.000, karena dia kan ngasihnya nggak ikhlas, dia ngomongnya ikhlas tapi hatinya emang nggak, buat penumbalan, ngerti kan. Nah sisa dari 1 juta dikurang 40.000 jadi 960.000. Nah 960.000 ini lo harus bayar gitu, lo harus bayar karena lo udah pakai 960.000 ini. Berarti lo harus ya, kalau lo nggak ngebayar dan kalaupun lo nggak tahu ya tetap lo akan dimangsa. Ngebayar ke siapa? Hah? Bayarnya siapa? Bayarnya ya ke eksistensi tadi, sisanya. Cara bayarnya gimana? Ya bukan cara bayar, intinya lo harus ngebayar, nyerahin diri lo ke eksistensi tersebut. Jadi tapi semua hukum penumbalan ini nggak akan bisa menembus manusia yang kategorinya dijamin Tuhan. Nggak bisa. Mau pelet terus mau tumbal-tumbalan yang gue sebutin dari dia nggak bakal bisa nembus orang yang dijamin Tuhan. Gitu. Tapi orang yang nggak dijamin Tuhan berarti kan non blok dong. Dia nggak blok kanan dan nggak blok kiri, nggak ada perlindungan, nah ini tetap masih bisa kena nih. Tapi orang yang di fase dijamin Tuhan itu nggak akan bisa kena. Kalau misalnya dia ternyata lebih kuat sataniknya gimana? Sataniknya maksudnya ternyata dia energi negatifnya lebih kuat daripada yang mau jadi dia tumbal gitu, itu bisa nggak? Maksudnya dia yang mau ditumbalin targetnya gitu, ternyata dia lebih punya kekuatan juga lagi, kekuatannya bukan negatif. Kekuatan Tuhan tapi bukan. Negatif perang. Biasanya sih adu energi, biasanya adu mekanik lah, biasanya sih adu mekanik, mental juga gitu, biasanya mental, adu mekanik. Tapi balik lagi, di saat dia mempunyai astral lebih kuat ya dia kontrak juga dong. Iya. Sama aja kan. Iya gak sih? Gimana ini dong? Ya balik lagi berdasarkan kepemilikannya, milik siapa, ini badan gue milik siapa. Makanya gue gak pernah mau kerja sama astral manapun, karena gue mau independen. Definisi kerjasama tuh maksudnya gimana? Temenan? Kerjasama dalam arti kata kontrak lah ya, kontrak. Kalau hanya kayak berteman biasa tapi kita tidak menggunakan energi mereka ke kita, ya itu aman, nggak ada masalah. Nah yang kalau kita menggunakan jasa energi mereka, jadi kita jadi kayak jadi kayak kita tuh mentransfer energi dia ke kita, jadi kita pakai energi dia full banget. Nah itu udah kontrak jatuhnya. Gue sekarang udah nggak mau gitu, mau independen aja. Iya, kalau misalnya tadi caranya tumbal itu selain ngejebak gitu ya, ada nggak cara lain? Misalnya kita emang turun temurun kah, atau apakah absurd atau keluarga kah gitu? Kalau sebenarnya gini, kalau dikatakan turun temurun itu pasti ya, tumbal kadang-kadang turun temurun secara kita nggak sadari. Tapi jenis tumbal yang kalau orang tuanya yang melakukannya, yang kerjasama duluan, ngerti gak? Jadi konteksnya tuh gue kontrak nih sama astral iblis jahat, ya tanpa disadarin gue kontrak. Nah otomatis gue nggak tahu ini ada konsep tumbal,
Tapi gue kerjasama aja, otomatis ya abis gue dimakan ya keturunan gue dimakan. Dimakannya tuh ada proses, bukan langsung dimakan aja. Si astral itu akan menargetkan tuh keturunannya dan dimanipulasi untuk menjauhi Tuhan. Biar dia bisa ngambil. Karena di saat dia non-blok bisa dicaplok. Tujuan akhirnya apa? Bunuh diri. Tujuan akhirnya intinya supaya dia jauh dari Tuhan dan lebih condong ke kiri. Biar dia bisa nyaplok. Kalau dia ke kanan dia nggak bisa dicaplok. Oke. Apa ciri-cirinya kita jadi korban tumbal? Sebenarnya sering mimpi buruk setahu gue pribadi ya. Kalau untuk yang kan ada yang dia nggak sadar, ada yang sadar secara deteksi perasaan lah ya. Ada yang kadang-kadang ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ada yang sadar tuh tiba-tiba kayak banyak mimpi, kadang-kadang sering mimpi, terus kerasa kayak diteror, hidupnya jadi sial gitu. Bisa. Jadi kayak lebih ke ciri-ciri aja sih sebenarnya. Kalau ditanya sadar nggak sadar, ada yang sadar, ada yang enggak. Iya sih. Nggak Gimana bisa. cara taunya kan? Kalau kita Ya nggak nanya orang tinggal ya di saat kalian nonton ini kalian ingat-ingat aja pernah melakukan demikian nggak, gitu aja. Kalau habis nonton film serem terus kita mimpi serem, nggak ada hubungannya. Itu sesuatu yang mensugesti dong. Jadi, itu nggak normal, maksudnya itu nggak bisa disebut gangguan. Itu bisa aja sugesti lo. Akhirnya lo kebawa mimpi. Gimana caranya kita lepas dari target jadi tumbal? Ya kita harus ke kanan, harus ke Tuhan itu sendiri dan harus mencapai jaminan Tuhan itu. Tapi bisa berarti ya? Bisa. Dengan cara apa? Nggak boleh jahat dan harus banyak berbuat baik. Jahat dan baik itu kan relatif. Enggak. Itu hukum mutlak. Baik tetap akan jadi baik, jahat tetap akan jadi jahat sih. Tapi penafsiran kita yang kadang-kadang salah. Iya, itu kan penafsirannya yang salah. Kan beda-beda kan? Ya tafsiran yang salah. Tapi mutlak yang namanya benar dan salah itu tetap mutlak buat gue pribadi. Nggak bisa ditukar enggak. Penafsiran kita yang kadang salah. Contoh, orang tua marah-marah, jangan begini, jangan bebas, segala bla bla, jangan pergaulan bebas. Tapi kan yang kita tafsirkan salah. Ngatur nih nyokap gue nih. Ngerti gak? Penafsiran kita yang salah. Karena salah nada aja sih. Iya kan katanya hubungan suami istri sering berantem karena salah nada. Orang tua. Iya, sorry. Nah, gitu. Nah, ya balik lagi sih, salah penafsiran. Ya balik lagi ya. Ini akan merana ke edukasi keluarga nih. Jangan melebar dulu nih. Iya, maaf. Tanya kemana-mana. Terus. Apa? Kalau tumbal bangunan gimana? Tumbal proyek. Nah, ya udah tuh ditanyain sama Gede kalau tumbal proyek tuh gimana kan? Tumbal proyek. Tumbal proyek. Jadi tergantung dari si pihak yang pembangun ini. Dia menggunakan jasa penumbalan apa enggak? Kenapa perlu jasa itu? Ya kan karena orang-orang kan otaknya kan suprit, jadi nggak bisa mikir karena otaknya kecil, jadi nggak nyampe. Iya, maksudnya kenapa harus ditumbalin kalau bisa dibangun dengan normal-normal aja? Dia mikir di saat dia membangun itu, dia akan bangun itu akan menjadi rezeki buat dia. Mikirnya kayak gitu, terus butuh kayak ditumbal misalkan. Nah di saat proses dan itu energi memang ada, tapi lihat dulu nih manusia ini bisa dimanipulasi nggak, tukang-tukang ini bisa dimanipulasi nggak, gitu loh. Terus kalau mereka dijamin Tuhan nggak, jadi balik lagi ke pribadi si para tukangnya. Gitu. Energi memang ada di situ, tapi akan mengganggu atau menghantui atau menteror orang-orang yang memang nggak dijamin Tuhan sih, atau non-blok tadi, atau orang-orang yang lebih menggunakan pikiran hati kedua otaknya, gitu loh. Kan ada beberapa momen kayak dalam pembangunan itu kan kayak tukangnya ada ngeliat apa dalam ngebangun sebuah bangunan gitu loh. Soalnya di situ. Dari gue sih cukup.
Jadi ada energinya tapi belum tentu bisa kena. Ya nggak habis pikir aja sih, ngapain harus menumbalkan seseorang, nyawa orang gitu. Ambisi, kan gue bilang orang udah ambisi itu udah nggak tahu apa-apa, taunya adalah mencapai target yang dia mau atau yang dia inginkan, atau ya itulah lebih ke ambisinya aja. Makanya jangan ambisi, jangan melekat biar kalian gak ambisi, gitu sih. Baiklah kalau seperti itu kita tutup aja, udah panjang kali lebar kali tinggi. Dari ngomongin susuk, ngomongin tumbal jatuhnya ke 18 plus. Ya udahlah ya, gue harap ya udahlah ya. Ya semoga dapat banyak insight dari obrolan kita tadi ya. Kalau gitu thank you semuanya. Bye.